Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya dengan NIM 86069337 UPBJJ Palembang Muara Enim. Di video kali ini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan sesuai mata kuliah Filsafat Ilmu 280. Saya akan pakai contoh dari pengalaman saya mengajar di TKIT Babu Salam. Supaya lebih mudah dipahami. Untuk poin pertama itu filsafat ilmu sebagai penjaga. Jadi filsafat ilmu itu berperan menjaga ilmu pendidikan melalui dalam 3 hal, yaitu yang pertama menjaga eksistensi, yaitu pendidikan yang diakui sebagai ilmu karena memiliki teori, metode, dan objek kajian. Contohnya itu di PAUD ada teori perkembangan anak, ada metode sentra itu main balok, terus objek anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua menjaga keilmiahan, yaitu ilmu pendidikan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan data. Contohnya itu seperti PTK di kelas B1. Saya kebetulan mengajarnya di kelas B1. Nah, itu dengan jumlah siswanya 28 anak. Hasilnya anak itu tuntas ada 24-an dari 28 anak. Yang ketiga menjaga nilai, yaitu pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter anak. Contohnya kegiatan bisa membuat sate buah. Hal itu bisa diselipkan dengan nilai rasa syukur dengan mereka alhamdulillah. Selanjutnya poin kedua yaitu pendidikan memperkaya filsafat ilmu. Maksudnya di sini itu hubungan memiliki timbal balik, yaitu dengan pendidikan juga memperkuat filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu sering berangkat dari teori abstrak. Terus pendidikan memberi data lapangan untuk memperbaiki teori. Contoh di PTK saya yaitu menunjukkan anak laki-laki lebih aktif dari pembelajaran yang diselingi gerak tepuk seperti gini. Itu seperti tariah saman. Nah, temuan ini menjadi masukan dari filsafat ilmu. Terus yang ketiga itu filsafat ilmu sebagai alat bedah. Nah, filsafat ilmu ini punya 3 pisau analisis yang utama. Pertama, ontologi. Ontologi itu menjawab apa? Contoh, apa hakikat bermain bagi anak TK? Bermain adalah cara anak belajar. Karena kalau untuk anak PAUD itu tentunya kita bermain sambil belajar gitu. Yang kedua, epistemologi, menjawab bagaimana. Contoh, bagaimana tahu anak paham dengan tema buah? Dengan observasi saat anak bisa menceritakan urutan membuat sate. Nah, itu bisa misalkan kalau kita contohnya anak itu bisa dari gurunya dulu menjelaskan misalkan membuat sate itu dari yang pertama ada buah anggur dulu, yang kedua ada buah melon, dan yang ketiga itu ada buah semangka. Nah, mereka bisa menceritakan itu sudah termasuk dengan epistemologi. Yang ketiga itu aksiologi, menjawab untuk apa. Nah, contohnya untuk apa anak belajar kolase anggur? Untuk melatih motorik halus dan mengenal ciptaan Allah, itu aksiologi. Poin 4 itu contoh nyata di kelas. Penerapan filsafat ilmu di TKIT Babu Salam. Yang pertama, kebijakan sekolah. Aturan duduk diam 1 jam diubah menjadi 15 menit. Gerak 5 menit setelah dikaji secara aksiologi. Yang kedua, kurikulum. Tema disesuaikan dengan ontologi anak ontologi anak Palembang, misalnya Sungai Musit atau Jembatan Ampera. Terus yang ketiga, pembelajaran. Saat mengajar tariah saman ke 28 anak, saya pakai epistemologi. Keberhasilan dibuktikan dengan data 86% anak bisa melakukan 3 gerakan tepuk secara kompak. Terus kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling membutuhkan. Filsafat ilmu butuh pendidikan sebagai tempat menguji teori. Pendidikan butuh filsafat ilmu agar tidak hilang arah atau tidak salah arah gitu ya. Baiklah, bagi saya sebagai guru PAUD, tentunya filsafat ilmu membuat saya selalu kritis sebelum mengajar, karena
kita sebelum mengajar tuh harus apa yang mau saya ajarkan, terus bagaimana caranya dan untuk apa, itu semuanya sudah harus dipikirkan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.